biasa Maliki Muslim itu Assalam Cimayang. Hari ini kita masuk pada mahmud KM Pendidikan Pancasila dan Warganegara semester 1 bab 2A. Kita akan memasuki materi buku ini pembelajarannya. PKN kelas 2, yaitu isinya ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pelaksanaan kenegaraan. Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia posisi Islam sangat strategis, nanti dijelaskan lebih lanjut. Pada hari ini KD khusus ini yaitu KD 4 menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. Namun pada materi saat hari ini, pada pertemuan ini hanya membahas tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus KD 4-nya adalah menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. Tujuannya menganalisis wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara yang dalam wilayah yang membatasi batas yang ditetapkan dengan undang-undang. Peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara Archipelagic State atau Archipelago State sebagaimana diatur pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya tanda tersebut dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara atau pendudukan oleh negara asing. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia serta benua Asia dan Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup persatuan politik, hukum, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika era proklamasi 1945 hingga 1997, Indonesia wilayah perairannya hanya punya landasan wilayah atau wilayah teritorialnya hanya 3 mil laut ya, dan belum dibilang negara kepulauan. Tapi tahun 1957 tanggal 13 Desember tepatnya dideklarasikan oleh Juanda Kartawijaya, yaitu isinya segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian-bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Dan disahkan deklarasi ini di pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 3 pada 10 Desember 1982, dan tanggal 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara. Banyak orang sudah lupa ini ya. UNCLOS 1982 memuat pengakuan atas wilayah laut Nusantara. Manfaat dari adanya deklarasi Juanda maka mengembalikan jati diri Indonesia sebagai negara maritim ya. Konsep negaranya kepulauan karena archipelago pertama di dunia, konsep negara kepulauan dulunya belum ada sebelum deklarasi ini. Terus muncul Konferensi Hukum Laut 1978. Dari mulai deklarasi Juanda inilah akhirnya muncul hukum laut segala macamnya. Dan luas Indonesia bertambah hampir 2 juta kilometer
kilometer gara-gara mendapatkan dari deklarasi ganda ini. Oke, 2017 terdaftar di PBB, Indonesia memiliki kepulauan 17.466 pulau. Pada tahun 2014 masih 13.466 pulau. Tentang Indonesia menganggarkan 150 triliun untuk membangun pertahanan laut, ya. 67 kapal TNI patroli aman dan wilayah laut Indonesia. Walaupun ini jauh, jumlahnya masih sangat jauh kurang untuk mengamankan negara yang begitu luas lautnya, perairannya. Dan Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan 10 negara, yaitu dengan India, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, Thailand, landas kontinen, ZEE, Malaysia, laut wilayah, ZEE, landas kontinen, Singapura, laut wilayah, Vietnam, landas kontinen, ZEE, Filipina, ZEE, landas kontinen, Pulau ZEE, landas kontinen, Papua Nugini, ZEE, landas kontinen, Timur Leste, laut wilayah landas kontinen, dan Australia, landas kontinen. Dari semua perbatasan ini, Indonesia telah menyelesaikan sebagian penetapan batas maritim dengan India, landas kontinen, Thailand, landas kontinen, Malaysia sebagai laut wilayah, landas kontinen, Singapura sebagai laut wilayah, Vietnam, landas kontinen, Filipina, ZEE, Papua Nugini, ZEE, landas kontinen, Australia, ZEE, landas kontinen. Nomor peta NKRI, ya, batas laut teritorialnya, ini garis-garis ini semua Anda pelajari nanti. Laut Utara, Natuna Utara, Batu Gede, Filipina. Kalian tahu nggak sih mana saja yang merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Dengan wilayah itu kita tahu jadinya mempelajari materi ini betapa kayanya laut kita. Potensi kekayaan laut Indonesia diperkirakan mencapai 1.772 triliun, yaitu setara 90%. Mungkin perlu dimanfaatkan lebih dengan pemanfaatan yang baik dan sustainable, mungkin akan lebih dari ini hasil. Lebih, bahkan ada yang bertambah lagi bisa masuk 4.000 triliun per tahun untuk laut saja. Sumber daya hingga terbarukan punya nilai ekonomis tinggi. Migas di lautnya ada 20 triliun, wisata bahari 21 triliun, maupun migas nih pengukuran lepas pantai. Itu Indonesia benar banyak potensinya, semua sangat sulit ya, karena banyak ada di laut dalam yang biaya pengeksplorasi itu bisa terlalu tinggi, jadi tidak banyak dieksplorasi. Wilayah pesisir 560 triliun, mangrove 21 triliun, bahkan bisa lebih ya, karena mangrove bisa lebih kalau ditanam dengan baik, diolah, itu bisa memiliki 15 nilai komoditas lainnya turunannya. Wisata bahari 21 triliun, transportasi laut 200 triliun, bioteknologi 400 triliun, perikanan itu 12 triliun, lamun 4 triliun, terumbu karang 45 triliun. Bayangkan deh, mangrove aja bisa produksi jadi selai, jadi apa sebenarnya bisa. Ya. Wilayah daratan, tempat pemukiman atau perdiaman warga negara penduduk Indonesia di atas wilayah daratan ini tempat berlangsung pemerintah Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah. Bagian Sumatera, produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Jawa, pendorong industri dan jasa nasional, penduduk yang paling padat. Dan paling kecil memiliki, tapi sangat memiliki 70 gunung berapi, lebih dari 70. Bali, Nusa Tenggara, gerbang masuk turis mancanegara. Kalimantan, pusat produksi pengolahan hasil tambang hutan serta lumbung energi nasional. Tapi saya banyak di Kalimantan, kalau dilihat di Google Earth banyak sekali yang botak ya, hutan, karena mungkin pengawasan yang kurang atau jadi banyak pembalakan liar dan hasil tambang batu bara yang ditinggalkan begitu saja. Itu yang membuat di bekas-bekasnya terlalu harusnya dimanfaatkan kembali, direvitalisasi ulang. Sulawesi, produksi pengolahan hasil tanian, perkebunan, perikanan serta tambang nikel. Sebenarnya lebih bukan tambang nikel saja, bisa menghasilkan banyak ya. Nanti bisa dipelajari lebih jauh. Papua, tambang emas terbesar dan pusat pengembangan pangan. Iya,
hampir sebenarnya pulau-pulau Indonesia semuanya ada, bukan hanya di sini, bukan di Papua saja soal masuknya seluruh daerah ada. Perbatasan Indonesia Malaysia di tanda-tanda logo patok perbatasan. Tapi sekarang udah ada yang canggih patok-patoknya, tunggu bisa terlihat dari satelit, terdeteksi dengan GPS dan lebih resistensinya lebih tinggi titiknya. Ini gerbang perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga punya kekuasaan wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara terletak di permukaan wilayah lautan Republik Indonesia berdasarkan Konvensi Chicago dan 44 tentang penerbangan sipil internasional. Dijelaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh ke seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Jadi wilayah udara itu seluas wilayah daratan dan lautannya. Jadi tidak hanya boleh terbang penerbangan sipil, kalau penerbangan militer harus memiliki izin dulu. Kalau tanpa izin bisa ditangkap di udara atau kalau tidak mau maka ditembak jatuh pesawatnya. Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataan terdapat wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Wilayah ini adalah kantor-kantor diplomatik Indonesia di negara lain dan juga kapal-kapal Indonesia yang berbendera Indonesia. Batas wilayah Indonesia secara geologis dan astronomis. Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, ya, serta di antara dua samudra Pasifik dan Hindia. Ini sebenarnya sudah diganti dulu samudra Hindia lagi samudra Indonesia, ya. Nah, ini perairan India dan samudra, artinya India, makanya kan India ini zaman Belanda dulu ya, kolonial, bukan India tapi Hindia. Jadi harusnya samudra Indonesia sudah diganti namanya. Bagian utara, ya, daratnya Malaysia, laut perairan Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Bagian selatannya laut samudra India dan perairan Australia, laut ini samudra Pasifik. Indonesia terletak antara dua benua, tadi dua samudra. Letak astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara. Jadi ini garis ekuator di sini. Ke arah ini utara, bawah selatan. Yang di utara di 6 derajat titik, 6 derajat lintang utara. Dan di selatan 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur. Ini bujur timur, bujur garis yang ke bawah. Dan 141 bujur timur. Di atas wilayah Indonesia terhampar dataran luas dalam segala potensi kekayaan alami seperti hutan, pertanian, perkebunan. Di wilayah juga tidak kalah kayanya, dan juga ikan hidup perairan Indonesia dan barang lapisan laut lainnya bukan Tuhan yang tidak ternilai, maka kita bersyukuri kita hidup di negeri surga. Bukan hanya itu saja, di Republik Indonesia pun menyimpan kekayaan melimpah bahan tambang dan seluruh jenis mineral. Seluruh jenis mineral yang ada di tabel kimia itu ada semua di sini ya. Pemanfaatan kekayaan alam sebagaimana di atas telah dijamin dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 dan ketentuan tersebut menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan guna kepentingan Indonesia. Sumber daya alam tersebut harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan dalam sisi pembangunan kesejahteraan dan adil dan merata. Indonesia itu hebat para pada kita karena sudah mengunci dengan konstitusinya pasal 33 itu yang dikagumi oleh orang-orang asing atau orang-orang di luar Indonesia ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa negara punya hak penguasaan kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu maka negara punya kewajiban dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Jadi Indonesia kalau dikelola dengan baik, kebijakan politiknya mendukung, rakyat mendukung, dengan kekayaan alam yang kita punya, kita bisa sejahtera. Jangan mau sampai dihukumi oleh bangsa lain. Oleh Indonesia nggak mampu, kita mampu. Oke. Nah, jelaskan salah satu kewajiban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam negara Indonesia bagi rakyat. Ini tugas. Ya. Oke.
Oke, terima kasih. Kerjaan tugas yang ada di e-learning SMK Salam ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.